Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak karena setia untuk nonton program Naras Sehat. Nah, kalau kita berbicara untuk episode kali ini, penting nih pemirsa. Karena kenapa? Karena ini adalah yang biasa kita lakukan setiap hari, yaitu mengkonsumsi pangan yang aman dan juga nyaman gitu kan untuk perut kita tentunya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, langsung aja nggak usah pakai cengcong. Kita ada di samping Aziz ada guru. Ya, ini ustazah. Bunyai. Jangan jauh-jauh Bu, Aziz nggak gigit, cuma neronggong gitu kan. Kita kenalan dulu, Ustazah dengan Ustazah siapa? Oh iya, dengan Dian. Biasanya dipanggil Miss kalau Oh di lab school, Miss, betul. Miss komunikasi? Oh no. Oh bukan, Miss siapa? Miss Dian. Oh Miss Dian, berarti sekarang nggak Ustazah ya? Iya betul. Sekarang berarti Miss ya, Miss Dian. Miss Dian kalau boleh tahu Miss Dian dari mana? Miss Dian dari PAUD Lab School FTIK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Masya Allah, tabarakallah, rahmatan lil alamin. Semoga puasanya lancar. Loh, kok jadinya puasa? Belum, masih lama. Oke, Miss Dian. Miss Dian tahu nggak yang dinamakan dengan pangan aman? Pangan aman, iya. Pangan aman itu pangan yang tentunya sehat ya. Sehat, kemudian juga tidak ada racunnya, dalam artian kalau mantan kita racun boleh nggak, Miss? nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Dalam artian zat-zat yang berbahaya baik untuk kesehatan ya, untuk anak-anak, untuk kita sebagai orang dewasa juga itu harus aman. Jadi pangan aman itu ya makanan yang sehat, kemudian terhindar dari bahan-bahan bahaya, misalnya pengawet, pemanis buatan, kemudian pewarna sintetis, pewarna buatan dan lain sebagainya. Yaudah yuk Miss jadi narasumber, Miss ikut saya. Ayo. Oke, Miss, Iya. kalau menurut Miss Dian sendiri, menurut Miss Dian ya pangan yang aman itu harus mahal nggak sih, Miss? Sebetulnya pangan yang sehat itu tidak harus mahal. Ya, tetapi pangan yang minimal memang harganya 200.000 itu sama aja dong, Miss. beda ya, Enggak sama ya? aja. Yang penting memang sehat itu yang saya sampaikan tadi, terhindar dari zat-zat bahaya, kemudian juga yang aman dikonsumsi untuk anak-anak maupun orang dewasa begitu. Oke, kalau menurut Miss Dian sendiri, contoh pangan yang aman itu apa contohnya? Pangan yang aman ya kalau sekarang sih mending kembali ke masa lalu ya, makan seperti palawija kayak gitu-gitu. Palawija. Palawija itu apa? Seperti singkong rebus, Oke. ya. Kemudian ubi rebus, jagung rebus itu juga snack-snack yang sebetulnya sangat sehat ya dibandingkan dengan makanan-makanan junk food begitu. Miss Tia, di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Hari ini PAUD Lab School sedang melakukan kunjungan ke Batik TV sebagai puncak tema alat komunikasi. Oke, ini merupakan puncak tema gitu ya, bukan puncak menuju bintang, bukan ya? Itu AFI ya pemirsa ya. Oke, di sini kita lagi ngebahas tentang pangan yang aman gitu. Kalau Miss Tia sendiri tahu pangan yang aman itu seperti apa? Jadi pangan yang aman itu ada kuncinya. Itu yang pertama itu jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Betul. Yang Terus? kedua itu memisahkan makanan yang sudah matang dan yang masih mentah. Itu kemudian ada lagi menggunakan bahan baku yang aman, yang sehat. Yang sehat. Contohnya menggunakan air yang bersih tentunya. Gitu ya. Sama tentunya kita harus bergaul sama orang-orang yang baik hati biar makanan kita tidak tercemar oleh iri hati. Iya. Itu ngaruh nggak Miss Tia, menurut Miss Tia? Ngaruh nggak ya kira-kira ya? Itu kan berarti ke hatinya Ke ya, hati, bukan ke konsumsinya kita ya. Berarti ngaruh apa enggak? Enggak. Enggak ya. Tapi kan kalau mamanya kita makan sama orang yang hatinya kotor kan kita gedek juga ya Miss ya. Iya juga sih. Tetapi kan yang kita makan kan bukan yang kotor, Bukan yang yang tetap kotor, aman sehat. tetap aman sehat gitu kan ya. Oke, tapi kalau mamanya Miss Tia sendiri di rumah sudah menerapkan pangan sehat nggak sih? Iya, tentunya. Gimana? Contohnya yang sudah diterapin apa aja? Selalu menjaga kebersihan. Itu seperti alat-alat masak alatnya begitu nanti mungkin langsung harus di intraviolet. dibersihkan. Enggak. Oh enggak ya? Dibersihkan. Kan harusnya kan kayak gitu, kan banyak virus sekarang kayak COVID, kemudian juga virus TBC gitu. Kalau nggak disinar ultraviolet gimana? Iya. Yang disinar ultraviolet pasti uang 100.000 doang ya. Ini mesti pasrah ya pemirsa ya.
Kemudian kalau Miss Tia sendiri selain menjaga kebersihan untuk menerapkan pangan sehat itu apa lagi? Melakukan dengan menu seimbang. Menu Sehat, lima seimbang. sempurna. Wah, luar biasa Gitu. ya. Kayaknya seneng ya yang di rumahnya Miss Tia ya, semuanya ada ya, daging ada, Iya. telur ada, susu ada, sayur ada, buah gitu ya. Dan Alhamdulillah, air putih juga jangan lupa. Luar biasa, berarti sudah menerapkan. Tapi Miss Tia penasaran nggak sih sebenarnya apa ya, lebih lengkap ataupun lebih detailnya seperti apa sih penjelasan dari ciri-ciri dari panganan itu sehat atau tidak? Tentu sangat penasaran sekali Penasarannya, ya, karena oke. kan makanan itu yang kita konsumsi dan kita perlukan setiap hari. Dan kita mengonsumnya juga setiap hari gitu ya. Dan menjadi kebutuhan. Kebutuhan. Oke, kita lihat ke kamera sana buat Miss Tia. Terus nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? Oke. 3, 2, 1, check it out. Pangan aman itu adalah pangan yang terbebas dari 3 faktor. Yang pertama adalah bahaya fisik, kemudian yang kedua adalah bahaya biologi, dan yang ketiga adalah bahaya kimia. Contoh untuk bahaya kimia, misalnya adalah dari racun. Racun itu bisa yang pertama dari racun alami seperti jamur, kemudian bisa juga dari racun yang berasal dari ikan buntal, kemudian juga bisa berasal dari singkong dan lain-lain. Kemudian untuk racun yang kedua seperti racun dari lingkungan. Contohnya adalah asap kendaraan bermotor yang mencemari pangan. Kemudian yang ketiga adalah racun dari bahan tambah pangan yang melebihi batas penggunaan. Kemudian yang keempat adalah racun yang berasal dari bahan tambah pangan yang berbahaya. Contohnya adalah borak, formalin, rodamin B, dan metanil yellow. Untuk dasar hukum tentang pangan aman ini banyak sekali. Bisa dari undang-undang, kemudian bisa dari Permenkes, dan bisa juga dari peraturan pemerintah, serta dari Perda Kota Pekalongan juga ada, yaitu Perda nomor 7 tahun 2013 tentang larangan penggunaan bahan tambah pangan berbahaya. Sejauh ini, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan telah melaksanakan pengawasan maupun pemantauan terkait pangan yang aman. Ini dilakukan rutin setiap tahun. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pangan yang beredar di masyarakat. Selama ini masalah yang perlu diperhatikan pada masalah pangan aman itu terutama pada bahan kimia berbahaya yang terdapat di pangan atau makanan jajanan. Untuk yang dilakukan biasanya adalah untuk jenis pangan atau makanan jajanan yang dicurigai, hanya yang dicurigai yang mengandung bahan berbahaya. Misalnya seperti bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya berupa pewarna sintetis atau pewarna buatan seperti rodamin B maupun metanil yellow. Contohnya banyak, yaitu kayak sirup. Kemudian kalau orang Pekalongan bilang itu adalah mie usek. Kemudian untuk borak sendiri seperti bakso. Kemudian untuk formalin bisa berupa mie basah atau mie kuning. Kemudian ada lagi cumi. Kemudian teri nasi. Itu yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.
Untuk bahan pangan yang berbahaya itu mungkin bagi tubuh tidak akan menimbulkan reaksi secara langsung, tapi itu akan tertimbun di dalam tubuh kita. Misalnya kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin. Formalin kan itu untuk pengawet mayat ya. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, itu akan bisa menyebabkan penyakit misalnya seperti kanker, seperti itu. Untuk tahun 2013 lalu kita melaksanakan pengawasan, itu yang banyak ditemukan seperti teri nasi itu mengandung formalin, dan kemudian mie basah atau mie kuning itu juga mengandung formalin. Dan untuk beberapa produk makanan jajanan, terutama makanan jajanan yang siap saji itu rambut nenek atau bilang harum manis, itu mengandung pewarna buatan. Oke, pemirsa yang ada di rumah, di samping Aziz sekarang sudah ada kepala sekolah dari PAUD Life School FTIK UIN Gusdur Pekalongan. luar biasa sekali. Ini satu angkatan sama Aziz nih pemirsa. Ya, kita kenalan dulu. Ini Miss siapa Miss kalau boleh tahu? Nama saya Miss Rahma. Oke, Miss Rahma ini selaku kepala sekolah dari Lab School FTIK UIN Gusdur Pekalongan ya. Luar biasa, sudah 9 tahun ya di sana. Kita kayaknya memang saingan ya Miss ya. Usianya saingan, kerjanya saingan gitu kan. Tapi nggak masalah. Tapi hari ini kita lagi ngebahas tentang keamanan pangan gitu Miss. Kalau menurut dari sudut pandangnya Miss Rahma sendiri, keamanan pangan itu apa sih Miss? Oke, kalau berbicara tentang pangan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi baik kecil, usia anak, dewasa, remaja maupun dewasa, mungkin itu sebenarnya sama ya standar keamanan dan kesehatan, yaitu makanan atau pangan yang tidak mengandung zat kimia yang jelas, kemudian tidak mengandung zat kimia itu berarti seperti penyedap, seperti perasa, pengawet dan sebagainya. Tapi kalau aku perasa sama mantan aku gimana Miss? Itu beda lagi. Itu bukan pangan ya Miss ya? Betul. Oke, kemudian Miss, kalau mamanya ada juga istilah yang namanya bahan tambah pangan gitu. Kalau menurut Miss sendiri pengertian dari bahan tambah pangan itu apa sih? Mungkin kalau lebih singkatnya, kalau bahan tambah pangan itu yang sudah masuk di ini ya, standar BPOM ya, sehingga itu bahan tambah pangannya itu yang aman digunakan gitu itu ya? iya aman, dan indikator sehatnya itu berarti sudah jelas. Nah, Miss nih, kalau Miss sendiri nih kan pasti di rumah pasti juga masak, kemudian juga kadang apalagi kita kan menjelang Lebaran, kemudian puasa, bikin kue-kue gitu. Kalau umpamanya melakukan pembuatan pengelolaan makanan seperti itu selalu memberikan bahan tambah pangan nggak sih, Min? Kalau yang seperti itu ya mungkin seperti kalau bikin kue kering itu kan ya ada untuk pengembangnya misal, berarti kan itu tambah pangan ya, tambah bahan pangan itu iya, tapi sesuai kadar dan ininya disesuaikan. Yang aman gitu ya, karena itu mau dikonsumsi tersendiri gitu. Tapi kalau mamanya Mi sendiri di rumah sudah menerapkan ini belum sih, pemberian bahan makan yang aman dan juga bahan tambah makan yang aman sama keluarga? Kalau di rumah, di lingkup rumah itu seperti makanan sehat itu yang sudah diberikan, ada makanan pokok, ada sayurnya, buahnya, proteinnya. Gua seneng ya Miss ya, aku boleh dong jadi anaknya Miss Rahma. Nanti anak nomor pertama. Ya, jadi insya Allah kalau 4 sehat 5 sempurna itu sudah diberikan. Ya. Cuman memang kalau saya sendiri pengalaman pribadi ya, karena ada 2 anak, yang satu memang makannya oke, yang satu makannya agak susah ya. Jadi itu harus ada tambahan ekstra lagi. Biasanya apa Miss? Biasanya
tambah susu kambing, ya, atau madu yang bisa meningkatkan nafsu makan seperti Wah, itu. luar biasa ya. Oke, Miss, thank you banget. Tapi Miss penasaran Oke. nggak sih penjelasan dari ahlinya? Seperti apa sih sebenarnya bahan tambah makan yang aman yang dikonsumsi gitu? Betul, penasaran sekali Penasaran karena kan? iya, Ya karena udah. saya juga butuh itu informasi seperti itu. Oke, kita langsung aja lihat ke kamera situ. Nanti Oke. kita bilang bersama-sama check it out, oke? Oke. 3, 2, 1, Check it out. Oke, makasih Miss Terima Rahma. kasih. Untuk kunci keamanan pangan, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia itu ada 5 kunci. Yang pertama yaitu tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu bisa mulai dari pengolah atau penjamah makanan yang selalu mencuci tangan, baik sebelum maupun sesudah menangani makanan. Kemudian pengolah juga harus mencuci tangan setelah ke toilet. Kemudian mencuci dan sanitasi permukaan yang kontak dengan pangan. Kemudian kunci yang kedua adalah memisahkan antara bahan pangan matang dan pangan mentah. Ya, terutama untuk seperti bahan makanan daging sapi, kemudian daging unggas dan pangan hasil laut itu harus dipisahkan dari bahan pangan yang lain. Kemudian ada kunci yang ketiga adalah memasak dengan benar. Kenapa memasak dengan benar itu menjadi kunci keamanan pangan? Apabila kita memasak pada jenis bahan pangan seperti daging sapi, daging unggas, telur, kemudian pangan hasil laut, harus sampai dengan suhu minimal 70 derajat Celcius. Untuk sup juga harus dimasak sampai mendidih. Kemudian kunci yang keempat adalah menjaga pangan pada suhu aman. Untuk makanan yang di bawah suhu 5 derajat Celcius harus disimpan dalam lemari pendingin. Kemudian untuk makanan yang seperti sup, sebelum disajikan harus di suhu minimal 60 derajat Celcius. Kemudian makanan yang mudah membusuk itu tidak boleh berada dalam suhu ruang lebih dari 2 jam. Karena makanan yang mudah membusuk bisa menyebabkan tumbuhnya mikroba patogen dan bisa menyebabkan masalah penyakit. Kemudian kunci yang kelima, yang terakhir adalah penggunaan air dan bahan baku pangan yang aman. Untuk air, kita bisa memperlakukan terlebih dahulu sebelum air digunakan untuk memasak. Misalnya dengan dilakukan pengendapan maupun dengan cara klorinasi. Kemudian untuk bahan pangan segar, kita harus memilih bahan pangan yang masih bagus dan berkualitas atau bermutu baik. Dan untuk pangan harus disimpan dalam wadah yang terpisah. Manfaat ketika kita menerapkan 5 kunci keamanan pangan, setidaknya kita bisa meminimalisir tentang penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh makanan.
bahan tambah pangan itu merupakan bahan tambah pangan alami, jadi bukan merupakan bahan pokok dari pangan. Aman apabila itu sesuai dengan penggunaan dan juga bahan tambah pangan yang food grade atau sesuai dengan Permenkes nomor 33 tahun 2012. Sesuai dengan yang diperbolehkan oleh peraturan pemerintah atau tadi Permenkes nomor 033 tahun 2012. Kemudian di mana kita bisa mendapatkan bahan tambah pangan? Kita bisa mendapat bahan tambah pangan itu bisa di toko roti atau toko kue dengan tetap memperhatikan label yang ada, kemudian dan sesuai dengan Permenkes yang berlaku. Di dalam Perda Kota Pekalongan nomor 7 tahun 2013 disebutkan di situ bahwa bahan tambah pangan berbahaya yang tidak diperbolehkan contohnya adalah misalnya untuk pewarna seperti rhodamin B dan metanil yellow. Kemudian untuk pengenyal ada borat atau asam borat. Kemudian untuk pengawet ada formalin. Itu bisa menyebabkan keracunan hingga sampai pada kematian. Seperti itu dan bisa menjadikan penyakit dalam tubuh kita apabila mengkonsumsi bahan tambah pangan yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita bisa menyebabkan penyakit seperti kanker. Pesan untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekalongan apabila kita memilih atau membeli makanan jajanan terutama makanan siap saji kita harus memperhatikan beberapa faktor misalnya adalah kebersihan kemudian tentang tempat atau kemasan. Perlu diingat untuk produk kita cukup dengan mengingat cek klik K-nya itu adalah kita lihat apakah kemasan itu masih baik dan utuh. Kemudian L-nya label atau notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kemudian I-nya adalah izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.